Ya, pemirsa, ada beberapa hal yang menarik dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Pertama, ada 3 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dan perlu melakukan PSU atau pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga mengakui tidak punya cukup waktu untuk menyelidiki suatu kebijakan, misalnya tentang bansos. Untuk membahas mengenai putusan yang baru dibacakan pada hari ini, telah bergabung bersama kita pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran Fahri Bahmit. Pak Denny, Pak Fahri, selamat malam. Selamat malam, Mas. Malam, Bung Leonardo. Selamat ya. Ya, saya senang melihat senyum dari dua wajah pakar hukum tata negara di sini. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Prof. Denny. Prof. Denny, di sebelah Anda, Mas Fahri, kalau di layar Metro TV itu juga pernah mengomentari ada 4 dugaan yang sempat Anda utarakan mengenai kemungkinan putusan MK. Tapi kita sudah mendengar putusan MK itu. Kalau menurut Anda, Prof. Denny, apakah ini sudah tepat atau seperti apa pendapat Anda? Kalau prediksi saya kan sudah saya sampaikan ya, bahwa dengan melihat situasi politik hukum di tanah air, saya mengatakan prediksinya permohonan akan ditolak seluruhnya. Jadi kalau dari sisi itu tidak terlalu sulit. Kenapa kita bisa memprediksi? Perpaduan antara kita melihat komposisi hakim dan suasana politik hukum yang sedemikian intimidatif menurut saya. Nah, karena itu adanya dissenting opinion itu sebenarnya cukup memberi harapan dan kejutan di satu sisi, karena ada juga pemikiran bahwa ini kalau tidak ada keberanian akan posisinya 8-0 begitu. Dengan adanya dissenting opinion 3 orang itu, ini menunjukkan memang ada problematika yang lebih besar dalam Pilpres 2024 dibandingkan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Apa parameternya? Parameternya ada 3 yang pertama kali muncul dalam Pilpres kali ini. Pertama, adanya pemanggilan menteri-menteri. Di satu sisi itu adalah bentuk cara Mahkamah Konstitusi untuk mendalami dalil-dalil dan pembuktian. Tetapi itu adalah kali pertama dalam sejarah sengketa hasil Pilpres, Mahkamah merasa atau memandang perlu untuk memanggil pejabat negara setingkat menteri. Bahkan ada wacana untuk memanggil presiden, Kapolri, dan lain-lain. Itu kali pertama. Yang kedua, kali pertama sangat banyak amicus curiae. Tidak pernah dalam sejarah Pilpres sedemikian banyak perhatian dan keinginan untuk memberikan masukan sahabat peradilan ke Mahkamah Konstitusi, 40 lebih. Itu kali pertama. Yang ketiga, kali pertama dalam sejarah sengketa pemilihan presiden ada dissenting opinion. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Seandainya 4 saja ada persamaan pendapat dan di situ yang keempat adalah ketua, maka sebenarnya ini akan dimenangkan oleh kubu pasangan calon 1 dan 03. Jadi selisihnya sangat tipis. Ini ibarat main bola, ini kemenangan yang sebenarnya injury time gitu. Karena kalau ketua ada di posisi dissenting, artinya putusannya yang akan menjadi penentu begitu. Nah, ini semua di satu sisi adalah putusan yang final and binding, artinya secara hukum tidak ada upaya hukum lain. Sekarang presiden terpilih adalah Prabowo, wakil presiden terpilih adalah Gibran Rakabuming Raka, yang akan ditetapkan oleh KPU kalau tidak salah agendanya besok Rabu jam 10. Tapi pada sisi yang lain, catatan-catatan yang diberikan oleh dissenting opinion itu adalah catatan sejarah yang kelam. Bagaimana kalau kita mendengar bacaan dissenting opinion daripada Pak Arief, Profesor Saldi, Profesor Eni, semuanya mengkonfirmasi dan menyatakan benar bahwa ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, termasuk cawe-cawe presiden yang menyebabkan kontestasi menjadi tidak netral semua peserta pemilihan presiden. Ini saya ingin bertanya kalau ini diresapi oleh Presiden Jokowi,
Mestinya beliau merasa malu dan karena ini Oke. catatan sejarah yang tidak sederhana ya bagi seorang presiden. Saya ingin bertanya ke Dr. Fahri, kalau Anda mendengar pendapat dari Prof. Denny, setuju, tidak setuju, atau seperti apa menurut Anda, Mas Fahri? Iya, yang disampaikan Prof. Denny kan mungkin barangkali berangkat dari perspektif yang tentunya semula sudah berbeda ya. Kalau Prof. Denny mungkin sejak awal juga sudah mencoba untuk membangun satu analisis ya, untuk pembacaan terhadap beberapa kemungkinan varian-varian putusan itu sendiri. Walaupun mungkin dalam soal ini prediksi Prof. Denny untuk poin pertama dalam prediksi beliau itu memang benar terkonfirmasi bahwa nantinya mahkamah itu dalam putusannya itu salah satunya adalah menolak permohonan pemohon dengan sejumlah catatan. Nah, catatan itu seperti yang tadi yang kita konfirmasi bahwa ada rekomendasi-rekomendasi konstitusional yang sebenarnya MK sudah buat. Misalkan adanya kekosongan hukum dalam soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan etika bernegara. Bagaimana kira-kira etika pejabat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya. Nah, dalam soal-soal seperti itu kira-kira harusnya ada satu perbaikan tata kelola pemerintahan, harusnya ada perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan bagaimana penegakan kode etik atau etika bernegara itu seperti apa. Karena tidak bisa kita mau paksakan untuk harus Mahkamah Konstitusi mengadili etika. Ya seperti itu masalah-masalah ya. Itu satu problem konstitusional yang sebenarnya sudah terkonfirmasi. Tapi bahwa apakah etika itu sebagai satu konfirmasi bahwa penyelenggara negara atau pejabat negara melakukan pelanggaran etik, itu tidak terlihat dalam putusan yang tadi. Bukan sebagai satu afirmasi bahwa telah terjadi atau ternyata bahwa penyelenggara negara itu melanggar etika, bukan. Tetapi itu semata-mata adalah suatu kegelisahan yang didalilkan oleh pemohon atau oleh para pemohon atau oleh kelompok amici atau amicus curiae gitu ya. Sehingga mahkamah itu memang perlu untuk bagaimana mengkonfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada perbedaannya seperti ini. Kalau bagi saya secara teknis ya, dengan adanya misalnya mahkamah memanggil 4 menteri, itu hal yang biasa saja. Kemudian banyaknya kelompok amici, itu fenomena bagi kita. Fenomena itu kan tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang aneh ya dalam setiap perkembangan zaman, dalam setiap perkembangan kontemporer, perkembangan hukum ketatanegaraan kita saat ini. Itu hal yang biasa saja sebenarnya. Jadi bagi kita, terobosan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi hari ini telah jelas bahwa yang pertama Mahkamah Konstitusi masih mempertahankan pakem judicial restraint gitu ya. Jadi selama ini adanya godaan-godaan atau paksaan untuk mahkamah keluar dari prinsip itu agar barangkali bisa mengadili sesuatu yang jauh lebih tegas daripada itu kira-kira mahkamah sangat hati-hati dalam soal itu. Yang kedua, mahkamah sebenarnya telah mengafirmasi bahwa mengadili soal-soal yang berkaitan dengan kuantitatif, hal-hal kualitatif, Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun alat bukti yang bisa dibuktikan, tidak ada satupun dalil-dalil yang terbukti secara hukum di depan persidangan MK itu. Padahal MK sudah membuka pintu yang sangat lebar untuk bagaimana memastikan seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu untuk diperiksa. Makanya dengan hadirnya 4 menteri itu harus dipandang sebagai bagian dari respon hukum atau respon MK untuk bagaimana bisa memanggil para pihak ya atau orang-orang yang ditengarai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, mahkamah mengkonfirmasi itu melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi pada akhirnya semua itu tidak bisa dibuktikan pada akhirnya. Tidak ada satupun dalil itu yang bisa dibuktikan. Dari sekian ratus dalil itu tidak ada satupun yang dibuktikan. Itu masalahnya. Jadi dengan demikian bagi kita, bagi kami secara pribadi atau sebagai orang yang beracara di MK kemarin, ini adalah satu hal yang biasa saja. Dan yang kedua, bahwa bicara tentang adanya kemajuan, ya Mahkamah Konstitusi telah membuat beberapa terobosan-terobosan penting, misalnya dengan eksepsi pemohon para pihak terkait tidak diterima ya atau dikesampingkan, lalu Mahkamah mengadili perkara ini dengan memeriksa pokok perkara yang kira-kira frame-nya adalah frame kualitatif semua, gitu kan? Tetapi kesempatan itu akhirnya tidak bisa terkelola dengan baik karena memang tingkat keterbuktiannya tidak ada. Di bagian berikut nanti saya ingin bertanya juga ke Mas Fahri dan juga nanti ke Mas Denny soal dissenting opinion ini. Walaupun memang betul kalau skornya kalah begitu karena voting 5-3, tapi isinya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan atau tidak. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Breaking News kembali selepas jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berdiskusi bersama dengan dua orang pakar hukum tata negara. Yang pertama adalah Profesor Denny Indrayana dan yang kedua adalah Dr. Fahri Bahmit. Saya ingin bertanya ke Prof. Denny, kalau tadi mendengar pendapat dari Mas Fahri, Mas Denny, bahwa ini sesuatu yang biasa sebetulnya ketika ada amicus curiae, ada kemudian pemanggilan atau permintaan keterangan kepada 4 pembantu presiden itu biasa. Tapi saya ingin bertanya soal dissenting opinion. Memang betul 3 hakim yang akhirnya kalah jumlah suaranya. Tapi kalau melihat isi dari dissenting opinion, banyak pemberitaan mengatakan soal netralitas yang disorot utama. Kalau menurut Anda benar demikian atau seperti apa, Mas Denny? Ya, saya kan posisinya pendapat saya begini ya. Satu, kalau diminta prediksi maka permohonan akan ditolak seluruhnya. Dua, Ya. kalau diminta pendapat saya tentang Pilpres 2024, Pilpres 2024 itu problematik, terutama akar masalahnya adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Jadi kalau saya yang jadi hakim konstitusi, saya akan masuk dalam pendapat-pendapat dissenting opinion, itu yang akan saya sepakati. Kenapa demikian? Ya lagi-lagi ini belum ada presidennya dalam pilpres sebelumnya, di mana presiden kemudian sedemikian perang ya, menyatakan cawe-cawe, menunjukkan langkah-langkah preferensinya. Sebenarnya kan kalau kita ingin melihat bukti-bukti petunjuk, itu kan juga bukti ya. Tidak bisa dikatakan petunjuk itu bukan alat bukti. Presiden punya preferensi tidak kepada Anies terkait dengan berbagai isu. Presiden tidak punya preferensi terhadap Ganjar setelah ada perbedaan arah politik dengan PDI Perjuangan. Presiden kemudian mendukung Prabowo, terutama Gibran Rakabuming Raka lewat misalnya saja PSI yang dipimpin oleh anaknya sendiri setelah 2 hari menjadi anggota. PSI jelas arahnya kepada Prabowo Gibran. Jadi banyak sebenarnya indikasinya. Tapi Untuk Prof. Denny, kemudian membantah dalam putusannya MK mengatakan dalil-dalil itu tidak terbukti itu. Bagaimana tuh Prof. Denny? itu kan pola pendekatan yang sekarang kebetulan secara komposisi hakim-hakim yang pendekatannya lebih rigid, lebih punya arah cenderung sebagaimana pembuktian pidana atau sebagaimana pembuktian perdata yang angkanya lebih tinggi dibandingkan yang pendekatannya lebih kepada keyakinan hakim melihat substansi persoalan. Kalau pembuktiannya pidana, kalau dikatakan tidak terbukti, sebenarnya hakim tadi yang dibacakan Pak Arsul tadi kan clear ya. Ya. Mahkamah tidak punya alat instrumen untuk dalam waktu yang ada membuktikan penyalahgunaan bansos. Jadi bukan sebenarnya di satu sisi mahkamah memberi catatan bahwa bukan tidak terbukti, tetapi alat instrumen untuk melakukan pembuktian itu kurang waktunya, tidak ada waktunya dengan waktu 14 hari. Nah kalau kemudian cara pembuktiannya sebagaimana cara pidana yang penyidikan, penuntutan, persidangannya bisa bertahun-tahun, sedangkan hanya 14 hari ya pasti tidak akan bisa ditemukan. Tetapi kalau cara pembuktiannya sebagaimana yang dilakukan oleh 3 dissenting opinion, para profesor Saldi Isra, Profesor Eni, Profesor Arif, mereka dengan yakin, kan keyakinan hakim ini. Jadi ada catatan lain ya, bahwa rekrutmen hakim kita dalam konteks politik hukum kita yang problematik, itu kan harus memang pendekatannya tidak boleh tekstual. Siapa yang bisa mengatakan bahwa pemilu kita sekarang bebas dari politik ini? Tidak ada yang bisa mengatakan, karena di lapangan itu sudah menjadi sesuatu yang kasat mata, telanjang dilakukan, bahkan terang-terangan begitu. Saya sendiri kan mengalami itu dalam berbagai kesempatan. Jadi terima kasih. Satu lagi catatan Mas. Tadi dikatakan bahwa ini pertama kali eksepsi ditolak. Bukan. Sejak tahun 2004 sampai kemudian saya menjadi kuasa hukum di 2019, eksepsi itu semuanya ditolak oleh mahkamah sejak awal sudah mentasbihkan dirinya, tidak hanya kuantitatif. Itu sejak awal. Yang berbeda adalah kali ini ada yang kemudian dissenting dan mengatakan terbukti sebelumnya. Walaupun mentasbihkan diri masuk ke proses dan tidak hanya mahkamah kalkulasi, mahkamah selalu berpandangan dalil-dalil tidak terbukti. Kali ini
dalil-dalil tidak terbukti itu mayoritas, itu bedanya. Dan menurut saya itu bukan Oke. hal yang biasa. Lagi-lagi ini adalah Baik. catatan kelam Dr. bahwa Fahri, ada kalau putusan yang mengatakan Pilpres presiden itu bersikap tidak oke. netral dan itu pelanggaran konstitusi yang sangat mendasar. Terima kasih Prof. Denny. Dr. Fahri, tanggapannya seperti apa? Silakan. Ya, jadi kan begini ya, itulah sebenarnya makanya hakikat mendesain kekuasaan lembaga kekuasaan kehakiman itu seperti itu, bahwa memang kekuasaan hakim nggak bisa kita pasung dan kita paksa untuk menjadi seragam. Jadi sebenarnya sejarah untuk kenapa sampai pelembagaan dissenting opinion itu ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang Mahkamah Konstitusi, itu adalah refleksi dari memang bagaimana memastikan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka seperti itu. Bahwa 9 orang hakim, 8 orang hakim yang di perkara ini, semuanya punya kepalanya merdeka semua. Dengan secara memandang persoalan dengan pendekatan hukum Saya dan berbeda pendapat. Saya tidak yakin hakim-hakim kita merdeka dalam memutuskan perkara ini. Dalam sejarahnya ada hakim yang tergoda uang, itu yang terjadi dengan Akil Oke, Mukhtar, Prof. Denny, Patrialis Akbar. boleh diberikan saya waktu sebentar untuk Poin Dr. saya Fahri, adalah silakan. Saya tidak setuju bahwa itu ada hakim yang merdeka. Pendekatan kita mungkin Praktiknya tidak berbeda. demikian. Kalau saya mungkin pendekatannya sedikit berbeda dengan Prof. Denny. Bahwa saya katakan tadi bahwa itu adalah persoalan yang sangat sistemik. Kalau andaikan bagaimana lembaga kekuasaan kehakiman bersikap terhadap satu fakta, itu bisa berbeda dan tidak bisa kita Dr. paksa Fahri, antara 5 hakim konstitusi dengan 3 orang hakim yang lain. Mas Fahri, kalau Seperti Anda itu. melihat isi dari dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, itu semuanya, tiga-tiganya itu fokusnya atau sorotan utamanya soal netralitas. Saya komentar. Anda menerima saya komentar. atau tidak menerima itu, Tidak. Mas Fahri? Saya komentar satu pendapat aja untuk bisa mengukurkan pendapatnya Prof. Denny tadi. Saya ambil contoh misalnya, kenapa sampai harus 5 orang hakim itu berbeda dalam soal ini? Bahwa memang ada kekosongan hukum di situ. Kita nggak bisa memaksa mahkamah menjadi mahkamah yang seperti keranjang sampah untuk mengadili sesuatu di luar pakem kewenangan konstitusionalnya. Itu kalau itu yang kita paksa, maka sama saja dengan kita membentuk mahkamah menjadi mahkamah yang despotik. Ya kan, dia melaksanakan kekuasaan kehakiman secara despotistik. Itu tidak boleh. Akhirnya kita kalau soal isi dari dissenting opinion, Mas Fahri, menurut Anda seperti apa? Soal sorotan terhadap isu netralitas, menurut Anda seperti apa, Mas Fahri? Netralitas itu kan tidak terbuktikan. Kalau saya kan sebagai orang yang selaku pelaku persidangan ya, selaku pelaku peradilan kemarin yang hadir dalam persidangan, sama sekali tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Lalu kalau seperti itu konteksnya, saya harus berbicara dari perspektif apa? Tidak bisa kita memaksakan mahkamah mengadili sesuatu yang tidak berdasar pada alat bukti. Itu tidak bisa. Sangat utopis gitu. Kita tidak bisa mengadili sesuatu yang sangat utopis. Saya mencontoh misalnya tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. Teman-teman dari 01 dan 03 memaksa mahkamah untuk mengadili dengan mendasarkan pada TAP MPR nomor 11 tahun 98. Bagaimana implementasi dari TAP MPR itu? Berarti kita menyuruh mahkamah untuk mengadili persoalan yang berkaitan dengan kode of conduct atau berkaitan dengan persoalan etika penyelenggara negara. Sedangkan instrumen hukumnya tidak pernah disediakan untuk itu. Sehingga dengan demikian, mahkamah dalam putusan itu memberikan rekomendasi agar ke depannya itu harus ada perbaikan tata kelola pemilu, ke depannya harus diatur tentang misalnya pelembagaan institusi-institusi yang mengadili soal etik penyelenggara negara dan seterusnya. Saya kira itu positifnya di situ. Itu mungkin perbedaan saya dengan Prof. Denny di situ. Saya ingin akan bertanya kepada Prof. Denny dan juga kepada Dr. Fahri pertanyaan yang sama. Beberapa rekan yang bergerak di bidang hukum mengatakan mereka sudah mulai melihat ada berbeda jalan antara legal formal, aturan tertulis, peraturan perundang-undangan dengan etika. Bahkan tadi Hakim Arief mengatakan perlu ada majelis Mahkamah Etik Nasional. Kalau menurut Prof. Denny, apakah ini menjadi satu isu yang sangat penting di pemerintahan yang baru atau seperti apa? Setelah itu Dr. Fahri. Saya saja, itu kan salah satu usulan dan banyak disampaikan juga oleh Profesor Jimli Asyidiki ya, itu boleh-boleh saja. Tapi dalam pandangan saya, yang namanya etika itu adalah bagian tidak terlepas dari hukum. Ada Ronald Dworkin punya satu statement yang sering saya kutip, moral principle is the foundation of law. Etika itu adalah fondasi daripada hukum. Jadi di dalam hukum tuh kalau kita ingin menegakkan hukum tanpa etika ya tidak akan bisa jalan. Jadi kalau kita bicara Pilpres 2024, catatan terakhir saya adalah sebenarnya tidak sulit untuk melihat adanya bukti cawe-cawe dan itu yang kemudian dilakukan oleh 3 orang. Mereka hanya kalah suara dari 5 orang yang lain. Itu di situ ada catatan tentang seleksi hakim konstitusi. Kalau saya mengibaratkan dan saya tulis dengan sangat terpaksa begitu analoginya,
sebenarnya menyampaikan ideologi ini seorang ulama ya, yang sangat terjaga etikanya. Dia bilang, ini kan sebenarnya terbuktinya sangat sangat mudah, tetapi ibarat ada yang buang angin, baunya kemana-mana, terasa, tapi diminta membuktikan fotonya, Oke, wujudnya, bentuk ya. buang angin itu. Hmm, Ini yang namanya presiden cawe-cawe itu, beliau sendiri oke, mengatakan, baik, anaknya cawapres, ketua umum PSI-nya mendukung, apalagi yang mau ya, dibuktikan, itu ya, self evident, yang oke, sudah sangat jelas gitu. Cuma pada saat kemudian hanya 3 yang berpandangan dan dalam posisi itu, itulah realitas hukum kita yang memang sedang sakit. Nah, penegakan hukum kita ini kan tidak baik-baik saja. Dan oke. itulah yang terkonfirmasi juga lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Dokter Terakhir, Fahri tanggap, oh ya, terakhir, silakan, silakan. Presiden Jokowi menurut saya perlu malu dengan putusan ini karena dia dicatat dalam putusan dengan sangat gas oleh dissenting opinion telah melakukan berbagai hal yang merusak prinsip pemilu Oke, yang jujur dan adil. Itu artinya dia melanggar sumpah jabatannya baik, yang dengan sangat jelas mengatakan harus melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang pelaksanaannya. baik. Dokter Fahri, tadi Anda menyetujui soal etika, ini mungkin akan diatur juga soal etika pejabat ke depannya. Seperti apa tanggapan Anda, Ya, Dokter Fahri? iya, ini diskursus akademik yang sudah lama ya. Tadi saya setuju yang disampaikan Prof. Dini tadi. Ini diskursus Hmm, ini pertama kali Prof. Dini sudah mencoba memperkenalkan konsep ini. Bahwa memang kedepannya ini bangsa ini membutuhkan satu instrumen yang berkaitan dengan bagaimana penegakan etika berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan demikian ada satu lembaga khusus ya yang bertugas untuk menegakkan itu. Karena ya, kenapa? Kadang-kadang kita ini masih terjebak dengan persoalan perdebatan etika. Etika dalam konteks kode of conduct atau etika dalam konteks yang disampaikan Prof. Denny tadi sebagai satu prinsip hukum. Kalau itu hmm, kalau yang dimaksud dengan etika dalam konteks prinsip hukum itu berbeda lagi ranahnya. Penegakannya hmm, seperti apa? Dia berbeda oke, dengan kalau ketika nantinya orang menegakkan kode of conduct atau kode etik yang diperintahkan oleh hukum atau diperintahkan oleh undang-undang. Itu tingkatannya sudah berbeda. Nah, dalam hmm, konteks ini kita harus mengkualifikasi dalam konteks mana. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu membolehkan presiden berkampanye. Kalau seperti itu hmm, lalu kita menganggap melanggar etika, etika yang mana kira-kira yang melanggar dalam soal-soal seperti itu? Itulah oke, problematika yang dihadapi oleh MK dalam konteks pembuktian. Terakhir saya mau katakan ya, bahwa Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan yang lain itu punya core yang sama. Core-nya yang sama adalah persoalan alat bukti. Alat buktinya ini tinggal kita lihat saja apakah ini bernuansa real evidence atau baik, apa namanya circumstansi evidence dan seterusnya. Saya nggak tahu kalau seperti itu yang terjadi dalam konteks pilpres kemarin. Kami tidak pernah melihat itu baik dalam circumstansi evidence maupun dalam konteks real evidence. Sehingga dengan oke, demikian mahkamah itu menjadi kehilangan ya, pijakan untuk kira-kira membangun perkara ini dalam putusannya seperti apa. Makanya baik, kalau hari ini dengan putusan seperti ini tidak menjadi sesuatu yang kita kaget lagi karena memang sudah kita prediksi bahwa perkara ini akan kandas dengan persoalan alat bukti dan baik. tingkat keterbuktian dalam persidangan itu. Demikian. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bahmit dan juga Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.